Film dibuka dengan memperlihatkan beberapa pasukan priest dengan ciri tato salib di jidatnya. Mereka bergerak menuju sebuah tempat bernama Solamira yang merupakan salah satu sarang vampir paling berbahaya. Mereka diperintahkan untuk membunuh ratu vampir yang bersembunyi di sana. Namun sesampai di dalam, salah satu anggota menyadari ada sesuatu yang janggal. Benar saja, tiba-tiba ribuan monster Nosferatu muncul dari segala arah dan mengepung mereka. Serangan itu rupanya jebakan. Saat mereka berusaha kabur, seorang priest terseret oleh gerombolan vampir dan tidak sempat diselamatkan oleh rekannya. Adegan kemudian beralih pada sebuah narasi mengenai sejarah panjang perang manusia dan vampir Nosferatu. Sejak dulu, monster vampir yang disebut Nosferatu selalu memburu manusia. Mereka jauh lebih cepat dan lebih kuat, sehingga satu-satunya peluang manusia untuk menang hanyalah melalui kelemahan mereka. Nosferatu akan mati jika terkena sinar matahari. Perang antara manusia dan Nosferatu terus berlanjut hingga era modern. Dengan bantuan teknologi dan dipimpin oleh gereja, manusia membangun kota-kota berlapis tembok raksasa. Gereja lalu membentuk pasukan khusus, The Priest, yang terlatih untuk membasmi vampir. Sejak saat itu, keadaan berbalik. Manusia yang tadinya diburu kini menjadi pihak yang memburu, hingga hampir seluruh vampir berhasil ditumpas. Mereka yang tersisa lalu dikurung di penjara bawah tanah yang dijaga ketat. Namun setelah perang usai, para petinggi gereja justru menganggap kekuatan priest sebagai ancaman bagi otoritas mereka. Pasukan priest pun dibubarkan dan dipulangkan ke masyarakat sebagai warga biasa, dan perlahan jasa-jasa mereka mulai dilupakan. Sementara itu di sebuah desa, sepasang suami istri bernama Owen dan Shannon hidup di tanah tandus yang terkontaminasi radiasi nuklir. Owen terus berusaha mengolah tanah gersang itu agar kembali subur. Ketika mereka bersiap makan malam, datang anak mereka yang bernama Lucy baru pulang main. Lucy yang mulai beranjak dewasa mengaku baru bertemu pacarnya dan diturunkan di gang depan. Tentu saja hal itu membuat Owen marah karena Lucy masih mengabaikan peringatan untuk tetap berhati-hati di luar. Apalagi pacarnya tidak bawa martabak. Saat berdoa dan bersiap makan, tiba-tiba tanah bergetar. Owen segera meminta Shannon membawa Lucky ke ruang bawah tanah. Sementara itu, Owen mengambil senjata dan keluar menghadapi ancaman. Di bawah tanah, Lucy mendengar suara tembakan dan jeritan ibunya. Sayangnya, persembunyian Lucy terbongkar. Pintu terbuka dan sosok makhluk muncul langsung menculik Lucy. Kisah lalu berpindah ke Katedral City, kota yang berada di bawah kendali penuh gereja. Di kota ini, setiap penduduk pembangkangan terhadap gereja dianggap sama dengan melawan Tuhan. Setiap waktu, semua orang wajib masuk ke ruang pengakuan dosa secara tertib. Di antaranya ada seorang pria bertanda salib di jidatnya masuk ke ruang pengakuan dosa. Dia adalah Ivan, mantan anggota pasukan priest. Layar di ruang itu menampilkan sosok petinggi gereja yang ternyata hanya rekaman. Setiap warga diwajibkan melakukan pengakuan dosa sebagai cara gereja memastikan mereka tetap patuh. Dalam pengakuannya, Ivan menceritakan mimpi yang terus menghantuinya. Mimpi itu berisi gambaran misi terakhir saat ia dan timnya menyerbu sarang vampir untuk membunuh ratu. Dalam misi itu, Ivan kehilangan salah satu rekannya yang ditangkap vampir, dan rasa bersalah itu masih ia pikul sampai saat ini. Sepulangnya dari gereja, Ivan ditetangi Hick, seorang sheriff dari kota kecil di luar Katedral City. Hicks membawa kabar bahwa Lucy diculik oleh vampir. Ia mendapatkan alamat Ivan dari Owen yang kini sekarat di rumah sakit. Hicks pun mengajak Ivan ikut dengannya untuk mencari Lucy, mengingat Ivan adalah mantan priest yang paling berpengalaman. Namun Ivan hanya terdiam dan tidak memberikan jawaban, hingga Hicks akhirnya pergi. Beberapa saat kemudian, Ivan menghadap para petinggi gereja. Ia menjelaskan apa yang terjadi pada Owen dan minta izin untuk pergi keluar kota menyelidiki kasus itu. Akan tetapi, petinggi bernama Aurelas menolak. Menurutnya, vampir sudah lama musnah dan serangan itu pasti ulah bandit. Petinggi lain yang bernama Chamberlain berusaha membela Ivan dengan mengingatkan betapa besarnya jasa Ivan di masa perang.
Namun meski begitu, Aurelius tetap bersikeras. Ia menganggap semua orang yang tinggal di luar tembok kota sebagai kaum kafir yang tidak layak dibantu. Ia lalu menegaskan bahwa jika Ivan nekat pergi tanpa izin, maka ia dianggap melawan gereja, yang berarti melawan Tuhan, dengan konsekuensi hukuman sangat berat. Reports of any escapes from the reservations? Yes, Monsignor, for your own protection. Sementara itu di sebuah tempat, seorang pria bernama Blackheart mendatangi Lucy yang dikurung di dalam penjara. Dalam ketakutannya, Lucy berkata bahwa pamannya, Ivan, adalah seorang priest dan pasti datang menyelamatkannya. Namun dengan senyum tipis, Blackheart menjawab bahwa semua memang rencananya agar Ivan datang. Well, that's something. I'm My uncle's a priest. there for your own protection. Counting on. Sementara itu di Cathedral City, Ivan meminta saran Chamberlain. Meski Chamberlain juga menyuruhnya patuh pada perintah gereja, hati kecil Ivan tetap memaksanya untuk menyelamatkan Lucy. Belum sempat ia memutuskan, pasukan gereja tiba-tiba datang. Chamberlain memohon agar Ivan tidak melawan, namun keputusan Ivan sudah bulat. Ia memilih pergi. Dengan tangan kosong, Ivan menghabisi seluruh pasukan yang mencoba menahannya, lalu meleset keluar dari Cathedral City dengan motor CB-nya. Setelah berhari-hari menempuh perjalanan, Ivan akhirnya tiba di rumah Owen dan memeriksa sisa puing-puing yang ada. Tak lama, Hicks datang dan mengajaknya ke rumah sakit di kota Augustine untuk menemui Owen yang sedang sekarat. Sesampainya di kota itu, Hicks mengusir seorang pria bernama Sam yang menjual dalih air doa. Menurutnya, itu hanyalah tipu muslihat untuk menjual agama dan menakuti warga dengan isu vampir. Setelah mengusir Sam, Hicks membawa Ivan menemui Owen. Dalam kondisi lemah, Owen minta maaf karena tidak mampu melindungi Shannon dan Lucy seperti harapan Ivan. Ivan menyampaikan rasa terima kasihnya karena Owen sudah menggantikan tugasnya menjaga keluarga selama bertahun-tahun. Sebelum meninggal, Owen minta Ivan membasmi semua vampir yang tersisa di dunia. You find Lucy. I'll always be grateful to you for that. And you promised me something, brother. Saat mereka bersiap pergi, Hicks mengungkapkan keinginannya untuk ikut. Ia mengaku bahwa Lucy adalah kekasihnya dan ia sangat menyayanginya. Ia juga menunjukkan kemampuannya menggunakan pisau dan senjata. Dan akhirnya Ivan pun mengizinkannya untuk ikut. Sementara itu di Cathedral City, Aurelius memanggil 3 laki-laki dan seorang perempuan bernama Maria. Mereka adalah mantan priest yang juga memiliki tato di jidatnya. Aurelius memerintahkan mereka menangkap Ivan hidup atau mati karena ia khawatir tindakan Ivan akan memicu gelombang perlawanan terhadap gereja. Keesokan harinya setelah memakamkan Owen, Ivan dan Hicks kembali ke rumah Owen untuk mencari petunjuk. Di sana Ivan menemukan jejak kaki aneh yang tidak menyerupai jejak vampir. Hicks menduga itu adalah jejak familiar, manusia yang rela terinfeksi dan menjadi budak vampir. Jejak itu menuju ke utara membuat Ivan semakin yakin kemana mereka harus pergi. Mereka pun melanjutkan perjalanan menuju ke penjara vampir bernama Nixed, tempat sisa vampir ditahan. Namun anehnya tidak ada satupun penjaga terlihat. Yang mereka temukan justru beberapa familiar yang tinggal di sana. Kebanyakan dari mereka adalah gelandangan yang sengaja membiarkan diri mereka terinfeksi. Ivan bertanya kepada salah satu familiar pengepul darah ayam apakah ia melihat gadis muda dibawa ke tempat itu. Namun familiar tersebut mengaku tidak melihat siapapun keluar atau masuk. Merasa ada yang disembunyikan, Ivan dan Hicks pun masuk ke penjara bawah tanah. Di dalam mereka menemukan para penjaga yang tewas dimakan vampir. Ketika Ivan kembali menginterogasi familiar lain, tiba-tiba sekelompok familiar menyerang Hicks. Hicks pun berlari keluar, tetapi disergap familiar lain yang tadi. Ia terpojok dan mengeluarkan senapannya, namun Ivan muncul dan menyuruhnya menghemat peluru. Dengan tangan kosong, Ivan menghabisi para familiar itu. Kini hanya tersisa satu familiar. Ivan kembali menginterogasinya, tetapi familiar itu seperti mengulur waktu. Hingga akhirnya matahari tenggelam. Vampir-vampir pun keluar dari dalam penjara. Ivan lalu mengeluarkan surikan dari kitabnya lalu melemparkannya, menewaskan beberapa vampir sekaligus. Hicks mencoba menembak, tetapi tembakannya meleset. Untungnya Ivan datang menolong.
Sayangnya, satu vampir tersisa memilih kabur. Ivan lalu kembali menekan familiar tadi, hingga akhirnya ia mengaku bahwa Lucy dibawa ke arah barat. Namun sebelum ia menjelaskan lebih lanjut, vampir lain muncul dan menyeret familiar itu kembali ke dalam penjara. Ivan langsung mengejar. Beberapa saat kemudian ia keluar lagi setelah memastikan semua vampir di sana sudah ia habisi. Setelah itu, Ivan dan Hicks kembali melihat peta. Arah barat yang dimaksud familiar tadi ternyata mengarah ke sarang vampir bernama Solamira. Ivan heran karena menurutnya semua vampir di sana sudah dimusnahkan pada misi sebelumnya. Tanpa buang waktu, mereka pun langsung pergi ke sana. Sementara itu, Sam si pedagang air doa menemui Blackheart. Ia memberitahu bahwa Ivan dan Hicks sedang mencari Lucy. Sam pun meminta imbalan atas informasi tersebut. Namun Blackheart malah menghisap darahnya dan mengubah Sam menjadi familiar. Put him to work. Di sisi lain, Ivan dan Hicks beristirahat sambil mengisi daya motor listrik mereka. Ivan kemudian mengungkapkan, jika Lucy terlanjur terinfeksi vampir, maka ia sendiri yang akan menghabisinya. Mendengar perkataan itu, Hicks pun langsung panik. Tak lama setelahnya, mereka tiba di Solamaria. Ketika hendak masuk, Ivan teringat misi terakhirnya di tempat itu, saat salah satu rekannya ditangkap vampir. Ia kemudian melemparkan flare ke dalam lubang besar dan minta Hicks berjaga di atas. Sementara ia melompat turun untuk memeriksa kondisi sarang. Di dalam kegelapan itu, Ivan merasakan pergerakan seorang mendekat. Namun ternyata sosok tersebut adalah Maria yang diberi tugas gereja untuk menangkap Ivan. Maria menjelaskan bahwa ia berpisah dengan 3 rekannya karena ia menuju Solamira, sementara yang lain bergerak ke kota Jericho. Namun tiba-tiba dengar suara tembakan dari atas. Ternyata tembakan itu berasal dari Hicks yang diserang oleh seekor vampir besar. Ivan pun segera naik dan ia langsung mengenali makhluk itu sebagai vampir penjaga sarang. Bersama Maria, Ivan bertarung melawan vampir tersebut. Hinggarnya dengan combo attack bersama Maria, Ivan melompat dan berhasil menyayat perut makhluk itu hingga tumbang. Setelah pertarungan itu, Maria menjelaskan bahwa ia bukan datang untuk menangkap Ivan. Ia hanya ingin memperingatkan tentang ancaman Aurelas di Katedral City. Mereka bertiga kemudian masuk lebih dalam ke sarang Solamira. Ivan lalu terkejut melihat adanya ruangan baru yang sebelumnya tidak pernah ada. Saat itu ia sadar bahwa vampir telah berkembang biak lagi di tempat ini. Tak jauh dari sana, mereka menemukan sebuah lubang besar di dinding yang terhubung langsung ke kota Jericho. Sementara itu di kota Jericho, seorang petugas stasiun melihat kereta asing yang datang di luar jadwal. Dan begitu kereta terbuka, ribuan vampir keluar dan langsung menyerang seluruh kota. Para vampir yang dipimpin oleh Blackheart membantai semua penduduk tanpa sisa. Tiga anggota pasukan Priest yang kebetulan ada di sana pun muncul. Namun mereka tak berdaya. Salah satu dari mereka mencoba melawan, tetapi Blackheart membunuhnya hanya dengan satu serangan. Following my footsteps. Keesokan harinya, Ivan, Maria, dan Hicks tiba di Jericho. Kota itu sudah porak-poranda dan sunyi tanpa kehidupan. Mereka masuk ke rumah-rumah namun tidak menemukan seorang pun. Yang tersisa hanya darah di mana-mana. Di sebuah gudang, Maria menemukan sejumlah bom. Sementara Ivan malah menemukan 3 anggota pasukan Priest yang semalam telah ditewas dan disalib. Ia kaget karena belum pernah melihat vampir bisa membantai pasukan Priest sedahsyat itu. Hicks kemudian bertanya kemana semua vampir itu pergi. Tak butuh waktu lama, mereka menyadari bahwa para vampir pasti datang dan pergi dengan menggunakan kereta. Melihat jalur rel yang dituju, Ivan segera paham bahwa tujuan selanjutnya adalah Katedral City. Ia tahu bahwa kota itu selalu tertutup polusi dan awan hitam, sehingga vampir bisa berkeliaran bebas meski di siang hari. Jika pasukan vampir mencapai Katedral City, tidak akan ada yang selamat. Mereka harus menghentikan kereta itu sebelum terlambat. Mereka lalu segera menyusun rencana. Maria kemudian memperlihatkan bom yang ia temukan. Rencananya, ia akan memasang bom di jalur kereta untuk menghentikannya.
sementara Ivan dan Hicks akan masuk ke dalam kereta untuk menyelamatkan Lucy. Sementara itu di dalam kereta, Lucy sangat ketakutan meskipun disuguhkan makanan mewah. Ia lalu memberanikan diri menanyakan alasan Blackheart menculiknya. Blackheart menjelaskan bahwa Lucy adalah kunci agar Ivan tidak menghalangi misinya. Saat Blackheart lengah, Lucy diam-diam mengambil pisau dan menyembunyikannya. Lucy kemudian bertanya siapa sebenarnya Blackheart, sebab ia bukan vampir maupun familiar. Blackheart pun membuka topi hitamnya dan terlihat tanda salib di jidatnya. Ia mengaku bahwa dulunya ia adalah anggota pasukan Priest, namun Ratu Vampir memberinya kekuatan dan menjadikannya manusia vampir hibrid yang tak terkalahkan. Sejak saat itulah ia percaya bahwa vampir memiliki jiwa lebih murni dibanding manusia, sehingga ia bertekad membantu Ratu Vampir memusnahkan umat manusia. The soul of the vampire should clean this unclean world. And let me tell you, it is far more beautiful. Sementara itu, Ivan dan Maria membakar ketiga jasad Priest yang gugur tadi sebagai tanda penghormatan. Setelah itu, Maria memberikan senjata milik Ivan yang selama ini ia simpan. Senjata itu selama ini menjadi penguat untuk Maria agar selalu mengenang jasa Ivan. Mereka sebenarnya saling menyayangi, namun seorang Priest dilarang memiliki pasangan. Because in the darkness of my heart, I can't. Singkat cerita, mereka akhirnya melanjutkan pengejaran. Dari atas bukit, mereka menemukan kereta para vampir. Namun secara mengejutkan, Hicks mengarahkan pistol ke Ivan. Ia memaksa Ivan berjanji tidak akan membunuh Lucy meski Lucy sudah terinfeksi. Namun Ivan hanya terdiam, membuat Hicks kesal karena merasa Ivan terlalu dominan padahal Ivan hanyalah pamannya. Tetapi Maria akhirnya mengungkapkan kenyataan bahwa Lucy adalah anak kandung Ivan. Dulu saat Dewan Gereja mengambil Ivan untuk dilatih sebagai pasukan Priest, Lucy baru lahir. Ivan pun menitipkan Shannon dan Lucy kepada Owen agar Lucy memiliki sosok keluarga. Setelah mendengar itu, Ivan mendekati Hicks dan berkata bahwa jika Hicks membunuhnya, tidak ada yang bisa menyelamatkan Lucy. Hicks pun akhirnya menurunkan senjatanya. Mereka bertiga lalu mengejar kereta menggunakan motor CP mereka masing-masing. Ivan minta Maria menghadang kereta dari depan dan menyiapkan ledakan dalam 20 menit. Setelah rencana matang, Hicks kemudian melompat masuk melalui gerbong belakang. Sementara Maria melaju menyelinap kereta. Namun semua tidak mudah, para familiar mulai mengejar Maria. Ia pun memacu motornya dengan mode bos lebih cepat. Sementara di dalam gerbong, Hicks menemukan banyak kepompong vampir yang sangat banyak. Dari sisi lain, Ivan berhasil naik ke kereta atas dan terkejut saat melihat Blackheart berada di sana. Ia menyadari bahwa Blackheart adalah rekannya yang dulu diseret vampir di Solamira dan ternyata masih hidup. Sementara itu, Maria di bagian depan mulai memasang bom di rel. Sedangkan di atas gerbong, Blackheart menyalahkan Ivan karena tidak menyelamatkannya saat kejadian di Solamira. Blackheart menceritakan ketika ia hampir mati, Ratu Vampir datang dan memberinya kekuatan super sehingga ia mampu berjalan di bawah sinar matahari menjadi vampir hibrid. Kini ia mengajak Ivan bergabung agar bersama-sama menghancurkan Katedral City. Jika Ivan menolak, maka Lucy akan dibunuhnya. Ivan pun tegas menolak. Pertarungan tak terhindarkan. Blackheart dengan mudah menendang Ivan hingga hampir terjatuh. Sementara itu, Maria berhadapan dengan para familiar yang mengejarnya. Dengan susah payah, ia mengalahkan semuanya. Namun detonator bomnya rusak sehingga ia harus mencari cara lain untuk meledakkan bom tersebut. Maria akhirnya memutuskan untuk menggunakan motornya sebagai pemicu. Sementara itu, Ivan masih bertarung di atas gerbong. Blackheart lalu menghajarnya hingga Ivan terlempar dari kereta. Karena mengira Ivan sudah tewas, Blackheart kembali masuk ke dalam kereta. Akan tapi di dalam gerbong, Hicks masih berusaha mencari Lucy di sarang vampir. Ia menembak satu vampir, tetapi suara tembakan membuat vampir lain bangkit. Hicks pun kabur dan melihat Lucy sedang di bawah familiar ke gerbong depan. Saat ia bersiap menembak, Ivan tiba-tiba muncul dari bawah kereta. Hicks pun segera memberi tahu bahwa ia melihat Lucy. Namun para vampir sudah mulai menerobos pintu.
Higgs kemudian dengan cerdasnya menembak atap gerbong hingga sinar matahari masuk dan membakar para vampir itu. Ivan dan Higgs akhirnya menemukan Lucy, tetapi Blackheart menghadang mereka. Ia kemudian melempar Higgs keluar dari kereta. Beruntung Higgs masih hidup dan menemukan sepeda motor milik familiar di pinggir rel. Di dalam kereta, Lucy melihat Blackheart menghajar Ivan tanpa ampun. Ia lalu menyerang familiar yang menahannya menggunakan botol berisi minyak sehingga memicu api. Lucy lalu mengambil pisaunya dan menyerang Blackheart. Blackheart pun tersenyum dan mengakui bahwa keberanian Lucy sama seperti ayahnya, yaitu Ivan. Lucy pun terkejut mendengar kebenaran bahwa Ivan adalah ayahnya. Blackheart kemudian menamparnya hingga pingsan, sementara Ivan pun ditusuk dan ditinggalkan pingsan di gerbong yang terbakar. Sementara itu, Maria tengah menjalankan motornya yang dipasangi bom menuju kereta. Untungnya di dalam Ivan tersadar dan berhasil melepaskan diri menggunakan pisau salib miliknya. Ia lalu menyusul Blackheart di atas gerbong, di mana Blackheart melihat katedral City yang sudah sangat dekat. Ia pun hendak menggigit Lucy untuk mengubahnya menjadi familiar. Untungnya tepat saat itu Ivan melempar pisaunya dan mengenai leher Blackheart. Lucy pun terjatuh, namun untungnya berhasil Ivan tangkap dan bergelantungan hampir jatuh. Blackheart kemudian menginjak tangan Ivan yang bergelantungan di sisi gerbong. Dari jauh Maria datang semakin dekat. Ia melompat dari motor sesaat sebelum motor itu menabrak kereta. Ivan pun langsung memeluk Lucy dan melompat turun. Sesaat kemudian kereta meledak dengan dahsyat dan Blackheart tewas di dalamnya. Setelah kejadian itu, Ivan kembali ke katedral City. Ia melemparkan kepala vampir ke hadapan Aurelius dan para petinggi katedral City. Ia memperingatkan bahwa ratu vampir masih berkeliaran dan tengah membentuk pasukan. Namun Aurelius tetap menyangkalnya. Ivan kemudian pergi dan minta Maria mengumpulkan seluruh anggota Priest yang tersisa untuk bersiap menghadapi perang besar yang akan datang lagi. Film pun bersambung. Oke guys, itulah alur cerita film Priest. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yande, sampai jumpa di video berikutnya.